Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, bagaimana kabar Anda bersama keluarga di rumah? Semoga Anda semua dalam keadaan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, di malam hari ini sahabat keluarga muslim, kembali lagi bersama saya Abu Fairuz, tentunya dalam program acara Bincang Santai. Dan alhamdulillah seperti biasa saya tidak sendiri, tentunya saya sudah bersama Buya Edi Suheri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Abu Fairuz, Alhamdulillah. Saya juga sehat Buya. Nah, sahabat keluarga muslim, tentunya tidak kami berdua. Sudah ada bersama kita di sini ada Pak Pomo. Pak Pomo sehat Pak? Sehat, Ustaz. Bukan lalu lewat telepon aja Pak ya? Nggak ada kesempatan. Iya, alhamdulillah. Namanya Pak Pomo selalu mencoba ya gimana bisa hadir bergabung bersama kita gitu Pak ya. Walaupun lihat telepon. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Iya. Dan sahabat keluarga muslim, kita juga sudah bersama Abu Naufal. Sehat Abu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya seseorang yang sudah cukup terkenal ya, ada Abu Rifki ataupun Pak Selamat. Ya. Sehat Mat? Alhamdulillah, khair. Masih tetap selamat ya? Alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah. Nanti kalau ganti nama gawat lagi nanti. Potong kambing lagi dong. Nah, sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah, di beberapa tahun akhir ini kita sering mendengar tentang hijrah. Jadi begitu banyak komunitas-komunitas ataupun orang-orang, bahkan label-label sampai ke produk-produk itu dilabeli dengan istilah hijrah. Nah, hijrah ini biasanya adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, di malam hari ini insya Allah akan kita bahas tentang hijrah, tentunya bersama Buya Edi Suheri. Nah, ini Bapak tahu hijrah Pak ya? Iya, tahu pindah. Pindah. Biasanya kalau kita dulu, zaman-zaman dulu, mau kemana, mau hijrah gitu Pak ya. Nah, ini gimana nih Bu ya? Di akhir-akhir ini kan sudah berapa tahun akhir ini ya Bu ya? Istilah hijrah ini begitu menjadi salah satu istilah yang memiliki nilai jual gitu bahkan. Masya Allah. Di mana-mana kalau udah hijrah gitu, udah pasti acaranya Islami, pasti baik-baik gitu. Nah, sedangkan yang kita tahu hijrah itu adalah berpindah. Bahkan kalau kita pelajari sejarah itu kan Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah gitu. Nah, untuk saat ini pasti nggak label-label hijrah itu kita pakai gitu Bu ya? Mungkin Abu Fairuz melihat ini ya, fenomena banyaknya komunitas-komunitas. Ya, itu Gitu sering. mungkin ya. Iya, itu komunitas-komunitas anak-anak muda yang mungkin menamakan komunitas hijrah. Betul. Ya. Sidik baru para hijrawan umpamanya Iya, kan, betul. atau komunitas berani hijrah, komunitas apa lagi kira-kira hijrah kepada yang benar, ya komunitas lah. Iya, betul. Ya memang belakangan ini kita lihat ini saya pikir bukan hanya sebuah tren yang spontan ya, tetapi ini juga bagi saya pribadi merupakan gambaran bahwa saat ini telah terjadi semangat dakwah, semangat dakwah yang muncul disebabkan geliat dakwah juga ya yang dilakukan oleh para dai, apakah di mimbar-mimbar ataukah melalui terjemahan-terjemahan karya-karya para ulama, kemudian maraknya majelis-majelis taklim, sehingga memberikan gambaran kepada orang-orang ya bahwa penting untuk melakukan perbaikan. Iya. Jadi memang seperti yang disebut tadi, secara umum hijrah itu kan pindah ya. Iya, betul. Pindah. Kalau di dalam Al-Quran kan ada sesungguhnya aku hijrah kepada Tuhanku. Ini maknanya bahwa seseorang melakukan perubahan. Secara umum maknanya itu kan berpindah. Dalam konteks hadis kan kita melihat ada satu lah yang mungkin bisa kita sebutkan, di mana Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyat. Ya, itu konteksnya adalah di mana Nabi mengatakan bahwa tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Tetapi yang tetap ada itu adalah jihad dan niat melakukan kebaikan. Betul. Begitu. Nah, begitu Mat ya. Jadi nggak mesti dari tempat
satu tempat ke tempat lain gitu ya. Iya. Artinya kalau kita dari yang dulu mungkin buruk menjadi yang lebih baik Nah, gitu. itu yang dimaksudkan mungkin dengan komunitas hijrah itu ya. Bahwa mereka ini orang-orang yang bergabung di komunitas itu adalah orang-orang yang dulunya mungkin tidak sebaik setelah mereka menyebut bahwa mereka telah melakukan hijrah. Iya betul. Soalnya kalau dibuat kelompok ahlu taubat itu. Oh iya, kayaknya agak Terlalu seram juga ya namanya itu. Benar, cuman mungkin orang lihat, apa ya dulu apa ini ini? gitu. Tapi kalau kita lihat Bu ya, kadang kan mereka kan hijrah itu dalam bentuk fisik kebanyakan. Ya mungkin dari penampilan, dari dulu yang nggak berjenggot jadi berjenggot, sampai sekarang pemain bola pun kadang berjenggot gitu kan Bu ya. Tapi kadang nggak dibarengi dengan mungkin dari hati gitu. Dia nggak memperbaiki dari hatinya, mungkin hanya pakaian saja atau tampilan, itu apa termasuk hijrah gitu Bu? Bahagian lah saya pikir ya. Mungkin Ya. Walaupun langkah awal. walaupun sekarang ada juga tren untuk berjenggot ya kan. Bukan karena dia ngerti tentang sunnah ya. Ya. Sekarang kan banyak yang ngetren Celana, sekarang. Celana cingkrang. Iya betul, lagi tren aja gitu. Ngetren aja, bukan karena dia memang ngerti sunnah. Tetapi fenomena yang kita lihat sekarang ini memang orang-orang yang menyebut dirinya telah melakukan hijrah, ya, harapannya saja sih, harapannya ini adalah tahap awal, ya, tahap awal dia merubah kehidupannya untuk kemudian bisa lebih baik ke depan. Tetapi memang seperti yang disebutkan tadi, kebanyakan orang hanya artifisial saja. Artifisial itu dia hijrah, dia tampakkan yang pertama dari gaya pakaian. Dulu pakaiannya kaos-kaos, sekarang sudah kokoan gitu ya kan. Iya, atau- Kalau dulu mungkin pakai topi pet, sekarang sudah pakai topi lobe. Kalau dulu artinya dari segi penampilan fisik kelihatan sudah ada perubahan. Ya, kita tanya bagaimana dengan amalannya? Bagaimana dengan akhlaknya? Ya, saya pikir kita doakanlah kalau dia sudah ada niat untuk melakukan kebaikan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Harus kita dukung dengan doa. Mat. Oh gitu ya. Jadi ini Bu ya, kalau memang kita sudah ada niat nih mau jadi yang terbaik lah, hijrah lah kalau bahasa trennya sekarang. Iya. Kira-kira apa sih yang perlu banget harus kita buat? Apakah kita rubah dari penampilan dulu atau ada hal yang lain yang harus Mungkin pertanyaannya pertama gini, kali? apa yang harus dilakukan oleh sebenarnya bukan oleh orang-orang yang mau hijrah, oleh semua orang gitu ya kan? Karena kita kalau udah buruk itu wajib hijrah. Iya. Nah, yang paling penting kan begini, bahwa kualitas beragama kita itu memang harus didahului dengan perubahan terhadap perubahan diri kita dalam hal memahami agama. Pentingnya ilmu. Ya, karena bagaimana seseorang bisa melakukan perubahan dari buruk ke baik, hijrah dari maksiat kepada kebaikan, sementara dia tidak punya ilmu. Nah, ini seharusnya menjadi penekanan atau menjadi nasihat kita lah kepada semua orang, bukan saja kepada orang yang mau hijrah, kita ya. Ya, artinya kewajiban utama kita itu adalah belajar sebanyak-banyaknya tentang agama Allah ini. Karena dengan itu, dengan modal mengetahui agama, kita bisa melakukan sesuatu yang baik dan benar. Iya, iya. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu ada sebelum seseorang berkata-kata dan sebelum seseorang melakukan sesuatu. Oh gitu mah. Itu Pak ya. Jadi ilmu dulu ya. Iya, ilmu. memang kita harus punya Sebelum berkata-kata harus punya ilmu. Betul. Dan sebelum Berbuat berbuat juga harus dengan harus ilmu. ada ilmu. Nah, kalau umpamanya kita berteman, itu kan harapan kita itu Bu ya, itu kan bisa hijrah lah. Ternyata tidak mau hijrah. Apakah kita dalam artian enggak Berhasil? bukan nggak berhasil maksudnya Bu ya. Artinya nggak bisa seiring gitu. Oh Nggak bisa gitu, kayaknya nggak sejalan sama dia gitu. gitu. Oke. Mungkin pertanyaan ini cukup bagus nih Bu ya.
Tapi disimpan dulu kayaknya. Kita simpan dulu, kita break dulu ya. Baiklah sahabat keluarga muslim, insya Allah akan kita sambung bincang-bincang kita tentunya setelah yang satu ini.